133 di sisi Captain Speaking bareng gue Moti Sukut Enjoy dari External Relation. Jadi podcast kali ini gue bakal ngobrol sama orang yang di BP tuh sebenarnya nggak ada gunanya guys. Bener-bener nggak ada gunanya. Harusnya nggak usah ada. Dia nggak usah ada banget. Nggak ada gunanya, ya nggak? Nggak ada gunanya, gue kasar banget dia sih. Pokoknya nggak ada faedahnya lah. Siapa lagi kalau bukan Kahim kita guys. Siapa Kahim kita? Sapi. Oke, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Oke. Kapanpun kalian mendengar siniar ini ya, perkenalkan audiens semua. Siniar guys. Siniar ya guys. Elegan banget. KBBI ya. Iya. Siapapun yang mendengar siniar ini, jadi perkenalkan ya teman-teman. Gue Alfi, nama panjangnya Muhammad Alfi Fajra, akrab dipanggil Alfi, dan kebetulan diamanahkan menjadi ketua himpunan gitu ya. Jadi yang Moti bilang gak penting, gabut, sih sebenarnya udah gabut sih kalau sekarang ya. Posisinya gimmick aja ya, Pi ya. Gimmick aja ya. Biar katain keren, biar katain proper. Ya. Kalau nggak ada kayu kan nggak BP. No, itu bukan BP. Betul. Itu namanya ormas enggak ya? Oke. Di sekian ya perkenalannya. Kalau kenal semua. Oke. Pi, BTW lu lagi sibuk ngapain nih sekarang? Lagi kebetulan karena sekarang bulan ini ya, at the time of recording ya guys ya, itu bulan Juli sekarang, berarti yang mana gue lagi kerja praktek gitu. Cuman kebetulan di weekend ini, sekarang hari Minggu, itu gue lagi di Bandung guys, karena ada arak-arakan wisuda Juli 2022. Yang ketuanya ini loh, Shania Argiliana itu loh, kenal nggak sih Mot? Kenal lah itu kemarin waktu dia external relation yang tahun lalu dia kan itu staff bareng gue. Nah, sohib gue itu brother gue itu. Ya? Wah, sering tiap hari ketemu. Lebay. Oke, Pi, ya udah gue lanjut aja kali ya. BTW lu KP di mana? Gue lupa nanya lagi. KP-nya di Jakarta kebetulan. Jadi alhamdulillah dekat rumah sih, karena rumah di Tangerang Selatan. Di PT MRT Jakarta, Persero daerah. Nah, itu kereta-keretaan ya? Kereta-kereta gitu ya. MRT kan Mass Rapid Transit atau bahasa Indonesia Moda Raya Terpadu. Itu kereta untuk, kan kalau di Jakarta tuh ada KRL, ada LRT, nah ini MRT gitu. Jadi yang M lah pokoknya, yang depannya M. Yang terbang itu maksudnya di atas. yang di atas sama yang turun ke terowongan, karena dia relnya nggak ada di tanah lah pokoknya, yang beneran eksklusif gitu dia relnya gitu deh. Dan di sana kayak maintenance gitu. Eksklusif gitu ya, Pi. Jadi gitu guys, Alfi itu dia tempat-tempatnya maunya eksklusif gitu. Bukan keretanya waktu kan. Bukan keretanya, apa? Jadi keretanya tuh nggak ada persimpangan jalan gitu, makanya dia punya istilahnya apa ya, right of way lah. Jadi dia yang pakai rel itu cuman dia doang. Beda sama KRL yang biasanya ada mobil lewat kan, terus ada kereta barang, ada truk Pertamina kan, kayak gitu deh pokoknya. Gitulah pokoknya. Khusus lah ya, spesial lah. Pokoknya istilahnya kalau kereta ini punya jalur sendiri lah ya, gitu. Kalaupun emang ada yang mau ikut jalur itu harus ada izinnya dulu lah ya, gitu. Ada perizinannya harus jelas gitu lah ya. Karena kalau izinnya nggak jelas nanti keretanya diusir gitu kan malam-malam sebenarnya. Inside jokes guys, kalian nggak ngerti. Oke. BTW, Pi, tadi kita udah mention ya, lu tuh adalah seorang Kahim. Ketua Himpunan BP HMFT 2022-2023. Mas, keren. Ngapain aja sih, Pi? Tadi kan gue bilang negative thinking-nya gue kan lu tuh cuma gimmick. Lu tuh nggak ngapain, nggak ada gunanya, jelek. Pokoknya gitu ya. Nah, coba ubah mindset gue, Pi, bahwa Kahim mindset gue. Change my mind, ini konsepnya. Change my mind ya kan. Ya, lagi duduk lagi bawa kopi, change my mind. Gimana? Oke, jadi ngapain ini kita di banking ya sebenarnya, kayak ngapain aja sih jadi Kahim gitu. Nah, pertama sebenarnya dalam kepengurusan organisasi ini serius ya, omongan ini serius banget. Serius dulu lah. Dalam kepengurusan organisasi itu ada 4 tahap. Biasa umumnya ya, planning, organizing, leading, dan controlling gitu. Nah, kalau kan dari 4 ini sebenarnya peran Kahim tuh beratnya di planningnya dan organizing, yang mana itu mungkin biasanya tuh
ya sebelum musyawarah kerja lah gitu. Karena kan yang konsep visinya, yang konsep misinya, nilai-nilai intinya, dan kayak menjamin semua perumusan program itu sesuai visi dan visible untuk dilakukan gitu. Itu masih dalam pengawasan KAHIM. Ketika nanti udah selesai musyawarah kerja, udah disetujui program kerjanya apa aja, objektif dan key results apa aja, baru deh masuk ke tahap leading and controlling kalau salah. Leading dan controlling, di mana itu lebih peran gue tuh di situ nggak terlalu banyak. Maksudnya bukan yang utama itu berperan di sana untuk mengerjakan program kerja adalah vice president dan director dan initiative manager gitu. Dimana gue di sana hanya mungkin mengevaluasi dan mungkin bantu-bantu ya ke bawah juga ke direktorat bantu-bantu dan lebih ke memantau aja gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang gabut di masa-masa sekarang setelah muker bisa dibilang iya sih, karena nggak ada, ya paling kerjaan gue cuman tulis report terus ngasih masukan terus sudah, ya in a nutshell gitulah. Cuman pas masa-masa planning, organizing itu cukup chaos sih, karena kan harus ngerumusin visi. Bagaimana ngerumusin visi itu sebelumnya kan istilahnya kalau di TB ngedraft ya, bikin dokumen platform itu harus analisis kondisi, harus berdasarkan keresahan dan mimpi gitu-gitulah pokoknya. Jadi alhamdulillah kalau sekarang sih bisa dibilang relatif lebih tidak sibuk dibanding yang sebelum-sebelumnya, walaupun masih ada gitu kerjaannya. Masih ada, gitu. Pastilah. Dan of course. Apa ya, dan walaupun bukan nggak utama juga sih, tapi apa ya, tetap walaupun apa ya, gimana bahasa mau teh yang tepat ya, tetap bantulah, tetap ada campur tangannya. Perannya tetap kritikal untuk kesuksesan BP, tapi lebih kritikal atau krusial peran vice president, director dan initiative manager lainnya gitu. Tapi tetap penting gitu, karena kan kita di sini as a team kan. Kalau misalkan satu nggak ada, ya yang lain terpengaruh gitu. Jadi semuanya itu penting sebenarnya gitu deh. Semuanya penting tuh guys. Karena kemarin tuh gue juga kalau ada proker gitu nggak ada Alfi tuh merasa kurang gitu. Kayak gimana? Nggak ada Alfi, nggak ada senyumannya. Hampa gitu ya. Hampa. Gitu, jadi tadi kedebang ya guys. Jadi ternyata Alfi tuh ada gunanya dikit. Ada gunanya dikit. Ada lah. Gak gimmick kan? Ya karena senior ini kan hanya apa ya? Gak lama-lama ya, ntar daripada gue ngomong straight forward 2 jam gitu kan, wah. Jadi pusing. Ya, gak ada yang denger kan. Iya makanya, tenang aja guys. Kalau sama Motif Sekut Enjoy, tidak ada kata serius. Kita enjoy aja, oke? Oke. Tapi gini, pasti kan di awal-awal tuh pas sebelum sosialisasi kerja kan pasti chaos banget nih. Gue tahu banget. Dan terlepas dari setelah muker, setelah sosker, pasti lu ya tadi tetap kritikal kan. Berarti nggak terlepas dari yang namanya kekeosan. Apa sih motivasi lu, Pi? Soalnya kan ya jadi KM ini kan pasti berat, tanggung jawabnya gede banget. Dan contohnya kalau pun dari Prodi, pasti semua mata ke lu lah, tertuju ke Alfi, Muhammad Alfi Fajra. Ya kan? Udah sama chaos kayak gitu kan, spotlight di lu. Motivasi lu apa sih yang bisa jadi lu tetap keep going as Kahim gitu? Oke, jadi motivasi ini sebenarnya motivasi personal ya, sorry. Cukup krusial sih peran motivasi, karena motivasi kan istilahnya jadi bahan bakar ya, bagaikan bak mobil ya. Mobil tanpa bahan bakar kan tidak bisa melaju ke tempat dari A ke B gitu. Jadi motivasi itu cukup penting. Nah, kenapa sih motivasinya? Sebenarnya kalau kita tarik balik kembali pas gue pertama kali nyalon, itu ada 2 motivasi gue, tapi ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik sama intrinsik gitu. Apa nih ekstrinsik gitu kan? Jadi ekstrinsik itu motivasi yang asalnya itu dari luar lah, dari luar diri. Kalau motivasi intrinsik dari dalam diri gitu, untuk diri sendiri. Kalau ekstrinsik untuk lingkungan lah. Nah, pertama-tama tuh gue yang motivasi yang muncul di diri gue tuh yang ekstrinsik dulu gitu. Nah, kenapa gue pengen jadi Kahim? Karena ya bahasanya lah ya, ada keresahan dan mimpi gitu terkait HMFT. Harusnya HMFT bisa lebih baik lagi. HMFT udah cukup bagus, tapi ada yang masih bisa dikembangkan. Dan salah satu keresahan yang gue punya adalah intinya in a nutshell kayak gue ingin himpunan ini tuh berkarya keluar, maksudnya memberikan manfaat untuk lingkungannya, tapi juga memberikan manfaat untuk anggotanya juga gitu. Jadi gue pengen himpunan yang
Guys, Oke. ini mungkin terdengar diedit. Memang iya diedit karena Alfi jelek internetnya. Jadi dia putus-putus guys. Si Alfi ini emang parah banget nih, emang mengganggu vibe-nya gitu guys. Tapi tadi terakhir dari ini ya, dia putus-putus di motivasi dia, intrinsik dan ekstrinsik. Lanjut aja Pi, coba gimana tadi? Oke, sekarang udah jelas ya, kawan-kawan yang mendengarkan aman. Jadi koneksi boleh putus-putus, tapi motivasi nggak boleh putus ya Mas. Asik, kasih tahu. Ini gini guys. Boleh. Ini internetnya jelek aja. Internet kosan gue ya. Iya. Wah, emang deh Gimana bener-bener. Jadi kembali ya tadi. Jadi ada motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Nah motivasi ekstrinsik gua itu berarti kan yang asalnya itu dari lingkungan gitu. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri untuk diri sendiri. Nah kalau yang ekstrinsik dari luar dan dari lingkungan dan untuk lingkungan itu gue ngerasa kenapa gue mau maju jadi ketua himpunan karena gue punya keresahan dan mimpi untuk HMFT ITB gitu. Maksudnya kayak gue kebayang nih gue ada sesuatu yang gue rasakan tentang HMFT dan gue ingin mewujudkan HMFT itu sesuai mimpi yang bisa menjawab keresahan itu gitu bisa dibilang. Nah, apa sih keresahannya atau mimpinya lah ya, biar lebih simpel. Mimpinya itu adalah untuk ini ya dalam rangka HMFT itu bisa lebih baik lagi dibandingnya tahun-tahun sebelumnya. Itu mimpi gue adalah HMFT yang lebih berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu gimana sih bisa dicapainya? Itu dengan membuat himpunan dengan kondisi internal yang baik sehingga bisa menunjang karya-karya keluar kayak misalkan sosial masyarakat, karya dan inovasi kayak gitu-gitu. Tapi kegiatan-kegiatan karya dan inovasi sosial masyarakat ini juga menjadikan arah atau alasan kenapa kita harus mewujudkan kondisi internal kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat gitu. Jadi di satu sisi kita berkumpul di himpunan sebagai mahasiswa teknik fisika yang jumlahnya mungkin 200-an lebih orang, itu kita berkumpul, kita punya persaudaraan yang erat, dan persaudaraan yang erat ini benar-benar dimanfaatkan hal yang produktif gitu. Bukan hanya kayak ya udah kita kumpul-kumpul aja, main-main aja gitu. Tapi karena kan kita mahasiswa kita punya potensi untuk masyarakat dan kita punya peran juga di masyarakat. Ya kita harus bisa gunakanlah rasa persaudaraan itu untuk kita berkarya untuk masyarakat. Di satu sisi itu gitu. Di sisi lain, kalau misalkan kita fokusnya hanya ke ya udah kita berkarya aja untuk masyarakat, tapi kita tidak mementingkan kayak kita tuh udah cukup dekat belum sih, persaudaraan kita udah cukup dekat belum sih, kan jadinya kayak nggak seru aja gitu istilahnya ya, kayak nggak tertunjang atau kayak ya lu di situ gawe doang tapi nggak ada pertemanan di situ, nggak ada kebersamaan di situ, kan rasanya hampa aja gitu. Makanya dua hal ini sebenarnya yang jadi istilahnya mungkin bahasa di Inggrisnya ya feedback loop gitu. Jadi bisa berkelanjutan lah gitu. Apa tuh feedback loop? Oke, lanjut. Lupa. Tanya juga ini. Tolonglah. Jangan bahas itu lah. Tolonglah. Lagi liburan ya. Otak gue kemarin modenya battery saving kalau di HP. Nggak jalan. Berarti berangkatnya dari keresahan juga ya, Pi ya. Gitu. Iya. Oh, tadi itu baru ekstrinsik, guys. Oke. Nah, yang intrinsiknya ini jadi ya ini boleh lewat ya, gue ngomong. Jadi intrinsiknya itu, jadi kan pas pengen nyalon tuh banyak ngobrol-ngobrol ya sama kapten ini, kapten itu, cutting dari berbagai angkatan gitu. Terus ada salah satu kapten yang gue ajak ngobrol lah, namanya Kiarif ya. Kalau dengerin ini shout buat Kiarif. Ngobrol sama Kiarif, terus dia bilang ke gue, Vi, kalau lu punya motivasi yang ekstrinsik doang, dalam artian lu hanya pengen jadi pahlawan gitu untuk lingkungan lu, tapi lu nggak mikirin diri lu sendiri gitu, itu nggak akan membuat lu bertahan lama gitu. Karena oke, lu pengen berkarya atau lu pengen bermanfaat untuk lingkungan lu, tapi apakah lu akan terus ada bagi lu gitu kan? Amit-amit. Cuman ketika itu yang mungkin bisa saja kita temuin, yang kita punya itu kan ya diri kita sendiri gitu. Dan mungkin untuk nge-quote salah satu nih sebenarnya cukup make sense bagi gue adalah ya lu itu di atas kaki sendiri, bukan dibuat berdiri sama orang lain gitu, kayak gitu. Dan
istilahnya dia bilang lu harus punya motivasi intrinsik juga, motivasi intrinsik bagi lu juga gitu. Ya istilahnya mungkin lu punya skin in the game lah. Jadi lu mempertaruhkan diri lu juga di situ, ya lu harus punya motivasi juga untuk diri lu sendiri kenapa lu harus ngahim. Dan akhirnya gue menemukan bahwa motivasi intrinsik gue adalah kapan lagi gitu bisa ngahim, karena jadi ketua himpunan kan lu punya hanya ada organisasi yang bisa lu pimpin, sumber dayanya ada, orang-orangnya ada yang mau membantu lu, sumber daya manusia, sumber daya pengetahuannya ada, dan ya kapan lagi lu bisa punya peluang memimpin seperti itu. Dan lingkungan kampus yang mana kalau misalkan lu gagal ya mungkin resikonya nggak sebesar itu gitu, dibanding misalkan lu nanti udah lulus, udah pengen memimpin kan mungkin resikonya ya gak main-main gitu kalau lu gagal gitu. Nah itu sebenarnya yang gue kan belajar juga gitu bagi gue, makanya itu deh dua motivasinya gitu. Karena ngahim juga itu once in a lifetime ya Vi ya, jarang-jarang. Iya ya. betul. Dan keren nanti 2022 2023 ngahimnya siapa? Alfia Fajra. Oke. Terus ini aja sih, gue mau nanya juga deh, kan pastinya ada yang namanya tuh hashtag badan pengurus kan, hashtag BP lah, kita udah pakai hashtag kan Slogan ya. Hashtag FIFA video kan, FIFA apa tuh coba Pi? Coba kasih tahu Pi. Oke. Software edit jadi, FIFA video. Oke, gimana tuh Pi? Jadi apa tuh backgroundnya? Latar belakang secara singkat nih. Latar belakang ya. Iya. Jadi hashtag dari kepengurusan ini adalah Vive la Revolution. Bener nggak ya sebutannya? Iya, rada Prancis gitu. Okay. Tapi intinya panjang umur revolusi artinya, atau long live the revolution gitu. Nah kenapa sih pakai slogan seperti itu? Karena sebenarnya kan yang dibawakan di Badan Pengurus tahun ini adalah keberlanjutan gitu, berkelanjutan dari apa gitu kan, pasti yang harus diperhatikan. Berlanjutan dari yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Nah jadi sebuah pengurusan 2022-2023 ini adalah pengurusan ya 2021-2022 ya, yang mana slogannya jelas, obvious, jelas ya, oke. Yes. Yang mana slogannya Revolutionary Innovation gitu. Itu yang mau saya canangkan untuk HMFT di pengurusan itu. Dimana di situ dia ya sesuai namanya ya, dia merevolutionary dan menginovasi lah intinya, kurang lebih banyaklah perubahan yang dilakukan. Dan berangkat dari situ, gue pengen apa yang sebelumnya BP dan badan pengurus sebelumnya udah lakukan tuh bisa berlanjutan juga gitu. Jadi kualitasnya tetap bisa ya minimal banget, biar minimumnya kualitasnya sama, tapi yang akan terus diusahakan ada continuous improvement di situ gitu. Ya intinya karena berangkat dari slogan sebelumnya yang Revolutionary Innovation, dan gua membawakan HMFT tahun ini yang berkelanjutan, makanya long live the revolution gitu. Karena long live-nya ini atau panjang umurnya melambangkan si berkelanjutannya itu tadi gitu. Dan ya pas aja gitu, karena kan kayak itu slogan yang biasanya gue sebenarnya tuh rada orang yang history freak juga guys, jadi kayak gue suka main Assassin's Creed kebetulan ya, terus kayak nggak main sih, nonton doang di YouTube ya, karena komputer gue kemarin nggak kuat, dan terus ya seru aja gitu belajar sejarah lewat game kan. Jadi kayak gue kemarin nyari banyak gitu tentang revolusi Prancis, dan di sana tuh orang-orang tuh slogannya itu Vive la Revolution gitu, panjang umur revolusi. Dan gue membawa semangat itulah, mengadopsi semangat itu, dan sebenarnya banyak sih yang gue adopsi dari revolusi Prancis ini, karena menurut gue keren aja, dan adalah satu sosok lagi yang sebenarnya sangat inspiratif bagi gue gitu ya. Nanti deh mungkin Moti mau nanya, tapi gue balikan ke Moti. Oh ya, langsung ditanya ya. Siapa tuh? Gak usah gimmick nih, langsung sebutkan. Siapa tuh? Jadi kalau tokoh idola gue ya, itu ada namanya seorang jenderal Prancis namanya Napoleon Bonaparte. Mungkin bisa dicari ya di Wikipedia atau di internet, bisa googling. Cuman intinya menurut gue dia keren aja karena dia badass aja menurut gue. Dia bisa menaklukkan satu benua Eropa di mana benar-benar semuanya lawan dia gitu negaranya, dan dia ya walaupun akhirnya dia kalah, tapi
Kalah sama dampak Rusia yang dia beli kenapa? Kalah sama Rusia kalau nggak salah. Iya, kalah sama Rusia. Dia di winter gitu lah, dia kalah. Tapi walaupun dia kalah, dampak yang dia berikan untuk dunia tuh sangat sangat berdampak lah intinya. Walaupun dia kalah, tapi ide-ide atau ideal dari revolusi Prancis ini bisa tersebar juga gitu ke berbagai negara, dan akhirnya ya itu yang mungkin sampai kenapa kita zaman sekarang ini ya udah dikit ya negara-negara yang ada rajanya, yang ada sistem kasta feodalnya kayak gitu. Mungkin ya itu terlalu dalam lah, cuman intinya dia membawa dampak yang besar lah menurut gue untuk dunia, dan ya menurut gue keren aja dan cocok untuk dijadikan panutan gitu sih. Tapi ini correct me if I'm wrong ya, trivia kalau nggak salah tuh Napoleon itu akhirnya ditangkap kan ya dia? Ditangkap dan diasingkan. Nah, jadi ini guys, kalian harus perhatiin Sekretaris Jenderal BP tahun ini. Karena Sekretaris Jenderal BP tahun ini yang bernama Paul John Dessart itu sepertinya mencanangkan ya seperti ini, Napoleon ini. Kayaknya dia menunggu momen di mana Alfie bisa ditangkap dan diasingkan. Gitu. Jadi ada kejadian waktu itu di bukit di tebing apa Pi? Di keraton. Di tebing keraton bahwa Paul John ini ingin mendorong Alfie Fajra ke tebing supaya dia menjadi kahim baru. Jadi mungkin nanti di podcast selanjutnya ya kalian perhatiin aja tuh yang namanya Paul John Dessart itu, karena dia ada plot-plot yang itulah untuk menjatuhkan Alfie Fajra seperti Napoleon. Hati-hati tuh ya guys ya. Oke. Ini beneran, ini beneran. Kenapa? Gue baru denger loh, ini beneran. Ya hati-hati aja. Hati-hati aja sih. Oke. Pokoknya hati-hati aja. Gue banyak intelijen gitu loh ada. Kayak waktu di Bali tuh banyak kan, ya mata lu di mana-mana. Mata-mata gue di mana-mana. Katanya di Bali dia udah lagi ngerencanain nih sama Darwin sama gue nyebut nama-nama lain. Yang lain kayak ikutan. Komplotan nih. Itulah 4 orang itulah. Oke. Di pantai. Oke. Lanjut aja ya. Tadi sekarang ini deh, terakhir deh soal Grand Design BP lah, apa Grand Design atau sebutannya. Pokoknya gue ngeliat kayak ada pola 3 warna, Pi, yang lu ambil. Ya kan. Bisa jelasin lah, Pi, secara singkat lah. Itu 3 warna itu apa sih? Gitu. Kenapa nggak merah, kuning, hijau gitu? Atau gimana? Kenapa warnanya ini gitu? Oke, jadi kan kalau dalam organisasi itu kemarin pas gue planning ya, itu ada visi dan misi ya biasanya. Template-nya lah gitu, visi dan misi. Visi itu pandangan bagaimana HMFT yang ingin diwujudkan di pengurusan ini. Misi itu hal-hal strategis apa aja sih yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan visi itu gitu. Nah, tapi selain 2 visi dan misi ini sebenarnya ada satu komponen lagi yang penting, yaitu core values atau nilai inti. Nah, nilai intinya apa? Itu ya simpelnya adalah nilai-nilai yang harus selalu di keep in mind lah, atau ditaruh dan dimaknai secara mendalam oleh setiap anggota HMFTTB di kepengurusan ini gitu. Karena nilai-nilai itu krusial untuk bisa ya balik lagi mewujudkan visi yang udah dirumuskan. Nah, 3 nilai intinya itu adalah persaudaraan, berkelanjutan, garda terdepan gitu. Jadi ada 3 ya guys ya. Ada 3, dan kalau misalkan kalian lihat lagi-lagi ya, ini karena terinspirasi lagi nih dari revolusi Prancis dan seorang Napoleon ya. Gue mikir kayak kan nilai ini kan harus tertanam di dalam hati setiap anggotanya kan. Berarti gue harus bikin nilainya ini catchy dong. Kayak gimana caranya gue bisa mengkomunikasikan nilai ini dengan mudah, dan setiap anggota itu kalau bisa setiap hari bisa ingat gitu terhadap ada nilai ini gitu. Itu kan berarti bagus kan kalau gitu. Yeah. Nah, ya salah satu caranya adalah ya lewat gimmick gitu. Jadi gimmick ini sebenarnya bukan omong kosong. Jadi itu emang ada manfaatnya gitu. Ada manfaatnya, dan supaya supaya mempermudah mengkomunikasikan nilai itu supaya benar-benar tertanam di hati setiap anggota. Nah, gimmick pertama adalah gue membranding si kata-kata persaudaraan, berkelanjutan, garda terdepan ini jadi bahasa Prancis, karena di Prancis itu ada motonya juga, yaitu Liberté, Égalité, Fraternité. Itu makanya kan bendera mereka tuh merah, putih, biru kalau nggak salah. Iya. Itu nilai-nilai dari revolusi Prancis kalau nggak salah. Nah, itu gue adopsi juga ke sini gitu. Jadi gue Google Translate sih, gue buka, gue masukin kan kata-katanya.
ditranslate ke bahasa Prancis muncul 3, itu fraternité, noblesse, sama avant-garde. Itu intinya bahasa Prancisnya dari yang tadi persaudaraan berkelanjutan garda terdepan. Selain itu, supaya lebih mempermudah komunikasinya, ya artinya gimmick kedua adalah ya gue membuat kode warna bagi setiap nilai-nilainya. Makanya kalau di Prancis itu kan ya balik lagi tadi ya, liberté, égalité, fraternité itu merah, putih, biru. Nah kalau di sini yang 3 nilai inti persaudaraan berkelanjutan garda terdepan itu gue representasikan dengan warna merah, kuning, dan biru gitu. Ini kalau misalkan teman-teman nonton di YouTube ya, lu bisa dilihat di VBG gue ini ada mana ini? Ini merah, ini kuning, ini biru ya. Ini logonya juga merah, kuning, biru. Nah, itu supaya untuk mempermudah juga mengkomunikasikan nilai-nilai ini. Dan kalau misalnya teman-teman juga lihat di setiap postingan HMFC ya di Instagram ya @hmfc_itb itu pasti ada gitu color tone-nya karena emang diadopsi di grand design HMFC ITB gitu. Itu kan grand design nama Yogi dan Jaju and Friends lah pokoknya. Jadi shout out buat mereka juga karena udah bisa bikin grafis yang sekeren ini gitu. Keren. Dan bikin kita viral. Oke. Tapi berarti intinya warna itu bukan tunjuk-tunjuk aja, itu ada konsepnya kan, Pi. Jadi kalian jangan Alfi ini berkonsep banget, guys. Ini keren banget, Prancis, France, Napoleon gitu. Ya udah, Pi, kita lanjut aja kali ya lanjut. Apa sih mimpi sama harapan lu lah buat HMFT sama masa HMFT untuk 1 tahun kepengurusan yang ke depan ini? Oke. Jadi tapi sebenarnya ini balik lagi ya, cuman gue tekankan lagi berarti. Ya berarti mimpinya adalah ya sesuai visi ya, atau sesuai sebenarnya yang dijelaskan tadi di motivasi ekstrinsik itu. Jadi gue ingin HMFT itu kondisi internalnya baik sehingga ya dia bisa menunjang segala usaha karya eksternalisasi untuk masyarakat. Sementara arah-arah eksternalisasinya itu untuk masyarakat karyanya itu menjadikan alasan kenapa kita harus membuat kondisi internal yang baik gitu. Jadi mungkin mudahnya bisa dilihat ya di Instagram tuh ada penjelasan visi misinya, cuman mungkin untuk dalam penjelasannya coba bayangin suatu organisasi yang fokusnya tuh hanya di internalisasinya aja gitu, kondisi internal gimana dia ayo kita berhimpun, ayo kita kekeluargaan, persaudaraan, kita asik nih akrab satu sama lain. Itu bagus, tapi mengingat kita kan mahasiswa ya, kita punya potensi gitu. Menurut gue sangat disayangkan kalau misalkan kita hanya mikirin ya udah kita internalisasi kekeluargaan persaudaraan untuk main-main aja, karena sebenarnya banyak kan added value yang bisa kita dapatkan ketika mungkin kita bisa mengubah si semangat persaudaraan ini menjadi sesuatu yang lebih produktif gitu, yang mana produktifnya bagi mahasiswa ya untuk masyarakat dan untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Dan itu pertama. Yang kedua, bayangin juga organisasi di ujung spektrum lainnya ya. Yang tadi misalkan hanya fokus di internalisasi, ini organisasinya fokusnya di eksternalisasi doang gitu. Kayak ya dia terlalu profesional, dia terlalu banyak gawe gitu. Kayak ayo kita gawe gitu. Tapi dia nggak menganggap berharga nilai-nilai pertemanan, nilai-nilai persaudaraan gitu kan. Yang mana mungkin nanti bagus ya, bagus bahwa organisasi ini tuh jelas gitu arahnya, mau berkarya untuk masyarakat dan ini dan itu semuanya rapih. Tapi ketika dia nggak menghargai value atau nilai-nilai persaudaraan dan lain-lain, ya itu nggak ada motivasinya, nggak ada bahan bakarnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat di perusahaan-perusahaan pun, yang mana notabene-nya mereka kan profesional ya, dan ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan profit gitu. Bahkan di mereka pun kan ada istilahnya human resource kan, ada human capital, yang mana usahanya ya saya garis besar tujuannya untuk membuat karyawan itu nyaman di situ gitu. Jadi menurut gua dua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan lah, karena bisa dibilang dia dualitas gitu, dua hal dalam satu konsep, atau dua konsep dalam satu konsep, intinya dua dalam satu lah gitu. Dan makanya tadi di 3 nilai inti ada persaudaraan, ada garda terdepan gitu, karena itu mewakilkan dua itu. Nah dua ini ketika digabungkan menurut gue bisa menghasilkan suatu nilai yang berkelanjutan gitu. Makanya tadi 3, ada persaudaraan, berkelanjutan, garda terdepan, karena gitu. Ya intinya supaya HMFT ini bisa, kenapa berkelanjutannya itu sendiri, karena ya
menurut gue HMFT ini cukup menjadi wadah yang sangat berpotensi untuk pengembangan diri mahasiswanya maupun untuk masyarakat, sehingga ya sayang aja kalau misalkan HMFT ini nggak berkelanjutan sampai 1000 tahun. Tahun-tahun kedepannya, amin ya, karena mungkin fun fact juga ya, pas gue nyari tahu research lah ya tentang berkelanjutan ini, mungkin kalau teman-teman tahu kan Yel HMFT itu kan Banzai Vivat FT gitu. Itu sendiri sebenarnya nilai berkelanjutan gitu. Jadi Banzai itu bahasa Jepang artinya 1000 years. Jadi kalau misalkan mereka ketemu emperor mereka, emperor of Japan gitu, mereka teriak Banzai, mereka mendoakan bahwa emperornya itu dan Jepangnya itu bakal last 1000 tahun gitu. Vivat FT pun juga gitu kan, Vivat itu kan hidup ya, hidup FT gitu. Jadi sebenarnya emang dari dulu pun mungkin sudah kita gunakan ya, cuman pas gue tahu kayak wah bisa ngepas gini gitu deh pokoknya. Jadi istilahnya berharap semoga HMFT bisa terus berkelanjutan lah ya, terus bisa tetap profesional tapi tetap kekeluargaannya juga tetap ada gitu ya Pi ya. Oke lah, pokoknya sama gini sih Pi, lu gue kasih kesempatan lah untuk kasih closing statement lagi, tapi ya secara singkat lah, ada nggak? Statement apa ya? Apa ada? Closing statement menurut gue ini sih mungkin gue nyampein apa ya, cuman ini sih yang mungkin gue rasa penting ya, dan menjadi alasan gue juga kenapa kemarin akhirnya bisa yakin maju jadi Kahim. Salah satu motivasi intrinsik gue adalah ya mungkin yang bakal mendengarkan podcast ini kan banyak dari mahasiswa ya, berarti kalangan mahasiswa khususnya ITB gitu. Yang pesan gue paling manfaatkan sebisa mungkin masa-masa kita sebagai mahasiswa sih, karena balik lagi tadi menjadi mahasiswa tuh suatu ya bahasanya sekarang mungkin privilege ya, suatu privilege, dan lu bisa banget banyak belajar di masa-masa mahasiswa dengan resiko yang rendah gitu. Jadi inilah saatnya lu belajar dan lu gagal gitu, karena ketika nanti lu udah lulus lu masih belajar dan lu gagal, resikonya bakal lebih besar gitu. Makanya sebisa mungkin eksplorasi lah diri lu, coba maksimalkan aja waktunya selama menjadi mahasiswa, gunakan untuk hal-hal yang produktif gitu, karena ya ketika udah lewat nanti udah lulus nggak akan bisa diulang gitu. Jadi itu sih. Bahkan sebenarnya gue pernah ngobrol juga, sebenarnya ngelihat tweet sih, salah satu tweet cutting yang udah lulus ya, dia sadar gitu bahwa jadi mahasiswa adalah ya saat-saat terakhir di mana dia bisa berkarya sesuka dia, belajar seberapa ingin dia dengan resiko rendah tadi, dan terlepas dari batasan-batasan yang ada gitu. Mungkin kalau misalkan udah lulus kita harus mikirin keluarga, harus mikirin finansial, harus mikirin afiliasi dengan tempat kerja ya, karena kan ya kita nggak bisa sesukanya gitu. Mungkin ada batasan-batasan, ya kita harus menjaga nama baik perusahaan kita harus mendengarkan apa kata atasan gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang sebenarnya jadi membatasi gitu ketika kita udah lulus. Makanya balik lagi tadi pesannya adalah manfaatkan waktu teman-teman semua sebagai mahasiswa sebaik mungkin gitu deh. Jadi terus eksplorasi aja ya selagi kita masih jadi mahasiswa. Benar kan Pi? Betul. Oke Pi, thank you banget closing statement-nya. Paling gini ya teman-teman kapten. Jadi memang tadi kan ya kita ya Pi kurang istilahnya memang ini approach-nya lebih secara personal Alfi lah gitu. Alfi itu gimana sih ya kan? Tapi nggak lebih istilahnya nggak terlalu deep dive ke sosialisasi kerja ya kan. Nah kalau misalnya teman-teman mau lebih kepo lagi nih soal mungkin tadi soal filosofi di balik hashtagnya, nilai-nilai intinya secara lebih dalam, teman-teman bisa buka IG HMFT. Di situ ada kan ya di IG HMFT. Iya, ada. Di situ ada link untuk dokumen sosialisasi kerja. Dekat lah di organogram BP yang viral itu, yang keren sih itu. Kalian lihat di atas dikit itu ada nanti dokumen sosialisasi kerja. Kalian mungkin bisa lebih kepoin lagi soal ya konsep dari Alfi ini di situ. Gitu. Oke deh. Jadi sebenarnya gue hafal sih bit.ly-nya. Jadi langsung aja ya teman-teman. Boleh. bit.ly/
Sosker HMFT 2022. S-nya gede, S di awal Soskernya, HMFT kapital semua 2022 gitu. Itu untuk Soskernya, tapi ada juga bit.ly/manifesto revolusi, M-nya gede, R-nya gede. Itu jadi dua dokumen yang jadi dasar kepengurusan tahun ini gitu. Yang pertama yang manifesto itu platform ya. Yang kedua itu dokumen sosialisasi kerja gitu. Dan ya dua-duanya worth untuk dibaca lah kalau misalnya kalian kepo tentang HMFT. Gitu deh. Oke guys, jadi jangan lupa dicek situ ya kalau mau kepo lebih jauh. Oke deh, mungkin itu nutup podcast kali ini ya, ngobrol-ngobrol santai bareng Alfi. Mungkin pertama gue mau ngucapin thank you banget ya buat Alfi udah ngeluangin waktunya, kan sibuk banget nih guys. Kan gabut mod, walaupun gabut. Gitu. Thank you banget Pit, thank you banget. Sama mungkin minta maaf juga ya kalau ada salah-salah kata, salah-salah sebut ya. Ya kalau misalnya mungkin sedikit menyinggung, tidak ada bermaksud untuk menyinggung. Ini kita karena santai-santai aja lah. Santai aja. Iya. Pokoknya Pi, kita semoga lancar ya BP 2022-2023. Pokoknya thank you juga buat kapten-kapten yang udah ngedengerin podcast kali ini. Pokoknya semoga bermanfaat dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. Okay, so 133, this is your captain signing out. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.